Selamat datang, FNMI adalah Infinix Note Edge dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi, untuk memulai, pertama-tama Anda perlu menemukan tombol perekaman layar yang seharusnya bisa diakses dengan menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas. Ups, seperti yang baru saja Anda lihat. Dan di suatu tempat di sini Anda seharusnya menemukan perekam layar Anda. Saya rasa ini adalah yang saya maksud di sini. Ikon kamera kecil, tapi jika Anda tidak menemukannya, Anda bisa menambahkannya. Dengan mengklik di sini, lalu di bawah sini, Anda akan menemukan semua tombol yang bisa Anda tambahkan. Jadi misalnya saya ingin menambahkan kontrol perangkat. Tentu saja, saya ingin menambahkan perekam layar, tapi mari kita lihat apakah ada di sini. Perekam layar, jadi memang ada. Nah, jika saya ingin menambahkan tombolnya, saya tinggal klik tanda plus, seperti yang Anda lihat, langsung saja ditambahkan di sini. Dan ketika kita kembali, kita seharusnya bisa mengaksesnya di suatu tempat di halaman ini. Jadi sekarang sudah ada di sini. Anda dimiliki perekam layar untuk pertama kalinya. Saya sarankan untuk menahannya, dan ini akan membawa Anda ke pengaturan. Sekarang, di sini kita hanya punya beberapa opsi yang mungkin ingin kita ubah. Jadi yang pertama, kita punya resolusi video, sudah diatur ke 1080p. Anda sebenarnya bisa mengubahnya menjadi 2K. Cukup mengejutkan sekarang, 2K sebenarnya berarti 1440p. Jadi, dan lihat, saya akan memilih itu hanya untuk resolusi tinggi yang sedikit lebih baik. Sekarang untuk frame rate kita diatur ke 24, demi Tuhan. Kita tidak akan tetap di situ, kita akan pindah ke yang tinggi. Dan ada hal-hal tambahan di sini. Kita punya hal-hal seperti menampilkan efek atas, efek teratas. Ini agak aneh penamaannya, tapi pada dasarnya yang akan dilakukan adalah merekam sebuah titik abu-abu semi-transparan di mana jari Anda menekan layar Anda. Sekarang, ini hanya sebagai penanda dan untuk perekaman game, ini mungkin sebenarnya agak mengganggu. Dan opsi terakhir adalah mengaktifkan mode jangan ganggu saat Anda benar-benar sedang merekam. Ini bisa jadi cukup berguna jika misalnya kamu sedang merekam gameplay dan seseorang mencoba meneleponmu, jadi kamu tahu itu akan mencegah panggilan tersebut muncul di layar. Kamu tahu seseorang mengalihkan perhatianmu dari game dan rekaman itu sendiri, lalu ada semacam kontak yang terlihat di rekaman tersebut, itu jelas saja tidak diinginkan. Saya hanya akan mengaktifkan efek atasnya supaya kamu bisa melihat seperti apa tampilannya. Dan sekarang kita bisa menutup ini, kita tidak perlu kembali ke sana lagi. Kecuali kalau kita ingin mengubah pengaturannya. Jadi sekarang kalau kita ingin merekam, kamu tinggal klik ini saja. Ini akan memberikan beberapa opsi lagi di sini. Jadi rekam perangkat, suara, mikrofon, dan efek atas. Sekarang kamu bisa memilih secara independen opsi mana yang kamu inginkan. Dan jendela ini akan selalu muncul setiap kali. Dalam hal suara, jika kamu berencana merekam keduanya, yaitu suara perangkat dan suara sistem atau perangkat, dan mikrofon saya sarankan menggunakan earbud atau headphone. Alasannya adalah ketika ponsel merekam audio perangkat, itu direkam secara internal melalui perangkat lunak. Setelah itu, suara akan diteruskan ke speaker, di mana suara tersebut akan diputar melalui speaker tersebut. Dan mikrofon mungkin akan menangkapnya untuk kedua kalinya sekarang. Ini jelas akan menciptakan efek gema yang tidak diinginkan. Jadi, saya hanya akan mempertahankan audio perangkat, atau mungkin saya bisa benar-benar tidak menggunakan apapun, karena saya rasa tidak akan ada audio juga. Jadi mari kita pilih mulai merekam, dan kamu bisa lihat sekarang sedang merekam, jadi kita bisa membuka hampir aplikasi apa saja dari sini. Saya akan mencari satu yang ingin saya tampilkan, dengan asumsi ada di sini, tapi sepertinya tidak ada. Wah, beruntung sekali, perusahaan yang beruntung. Saya tetap akan meluangkan waktu juga untuk sedikit mengejek mereka, hanya karena ingin saja. Jadi, saya tidak melihat apapun yang ingin saya rekam di sini, karena sebenarnya ada sesuatu yang memang ingin saya tampilkan. Tapi, sayangnya, itu tidak terpasang secara bawaan, cukup mengejutkan. Bagaimanapun setelah kamu selesai merekam, kamu bisa berinteraksi dengan Dynamic Island ini pada dasarnya, dan klik kotak untuk menghentikan rekaman. Ini juga memberikan opsi cepat untuk membagikannya langsung di sini dengan ikon ini, dan akan menghilang dengan sendirinya setelah beberapa saat.
Jadi mari kita cari galeri AI kita astaga atau sekadar foto saja. Sejujurnya keduanya terdengar buruk. Salah satunya bahkan secara harfiah punya kata AI di namanya, tapi menurutku aku lebih memilih itu daripada Google, jujur saja. Sekarang videomu akan terlihat di tab foto utama. Konyolnya, padahal itu sebenarnya bukan foto, ya kan? Tapi kita juga bisa menavigasi ke album yang akan membuatnya sedikit lebih mudah nanti ke depannya untuk langsung menemukan rekaman layar yang kamu cari, dan di sini kamu akan mencari album rekaman layar yang isinya hanya itu saja. Sekarang di sini, kamu akan bisa melihatnya diputar ulang. Nah, seperti itu. Dan saat ini sedang diputar ulang, aku ingin cepat-cepat membahas sesuatu yang sebenarnya ingin aku tunjukkan tapi tidak bisa. Jadi Android punya sebuah fitur, sepertinya namanya menggambar di atas aplikasi lain. Sekarang, ada bagaimana namanya sebenarnya tidak terlalu penting, karena kamu juga tidak bisa mematikannya dan melakukan sesuatu dengannya. Yang penting adalah apa yang sebenarnya dilakukan fitur ini. Dan yang dilakukan fitur ini adalah memungkinkan aplikasi tertentu untuk menonaktifkan fitur tersebut. Dan ketika fitur itu pada dasarnya dinonaktifkan, aplikasi yang dibuka dan memiliki fitur ini dinonaktifkan akan mencegah aplikasi lain berinteraksi dengannya. Di atasnya, seperti misalnya perekaman layar atau juga tangkapan layar. Jadi, ini biasanya dilakukan demi alasan privasi dan keamanan. Jadi jika misalnya kamu menggunakan sesuatu seperti aplikasi bank kamu dan secara hipotetis, misalkan kamu memiliki malware di perangkatmu yang secara langsung menggunakan perekam layar untuk melihat jenis PIN atau kata sandi, apa yang kamu masukkan ke sesuatu seperti aplikasi bank, dan sekarang aplikasi bank tersebut menonaktifkan fitur menggambar di atas aplikasi lain, sehingga perekaman layar dan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat aplikasi itu dibuka. Perekaman layar pada dasarnya akan merekam layar. Namun, yang akan terlihat hanyalah layar hitam tanpa apapun di dalamnya. Jadi jelas, mencoba untuk, kamu tahu, menebak kata sandi atau PIN hanya dari layar hitam polos yang tidak menampilkan apapun, mungkin akan sedikit sulit. Sekarang tangkapan layar langsung saja diblokir. Ketika berbicara tentang aplikasi perbankan, hal ini jelas dilakukan demi privasi dan keamananmu, seperti yang sudah saya sebutkan. Dan di samping itu, meskipun fitur ini diblokir, biasanya kamu tetap punya cara alternatif untuk mendapatkan apa yang ingin kamu tangkap dari aplikasi tersebut. Sebagai contoh, jika kamu ingin mengunduh atau mengambil tangkapan layar dari konfirmasi pembayaran. Jangan khawatir, kamu cukup masuk ke pembayaran tersebut, klik 3 titik, dan biasanya kamu bisa mengunduh file PDF sebagai bukti verifikasinya. Jadi aplikasi ini memberikanmu cara alternatif untuk mencapai tujuan yang sama. Sekarang penggunaan fitur ini dengan cara yang lebih jahat terjadi di hampir semua platform streaming, baik itu Spotify, Hulu, Amazon, Netflix, dan sampah lainnya seperti itu. Mereka semua akan memblokirnya begitu saja. Sekarang, ini bukan untuk melindungi privasi dan keamananmu. Mari kita jujur saja soal itu. Ini sama sekali bukan demi kepentinganmu. Di perangkatmu sendiri, omong-omong. Ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dari pembajakan. Seolah-olah kamu harus peduli soal ini, kan? Kamu yang membayar mereka biasanya dengan uang. Kamu bukan karyawan mereka. Kamu justru kebalikannya. Kamu secara harfiah membayar mereka untuk sebuah layanan. Mereka seharusnya tidak menggunakan ponselmu untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu bukan tugasmu untuk melakukan itu. Itu juga bukan tugas perangkatmu untuk melakukan itu. Dan lebih jauh lagi, saya benar-benar merasa ini sangat menjijikan karena ada yang namanya penggunaan wajar, fair use. Hanya karena mereka ingin mencegahmu merekam sesuatu yang dianggap sebagai pembajakan, bukan berarti mereka boleh mencegahmu untuk secara legal merekam konten tersebut di sana di bawah aturan penggunaan wajar. Penggunaan wajar itu sendiri. Jadi karena mereka melakukan itu, dan karena saya menganggap ini sebagai tindakan berlebihan yang terang-terangan dari korporasi, apa yang bisa mereka lakukan yaitu beberapa dari mereka pada dasarnya sudah memuat sampah mereka ke perangkatmu bahkan sebelum kamu mengaturnya. Seperti Netflix misalnya dan Spotify biasanya memang begitu. Saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa cara mengakalinya. Atau benar-benar kau sudah menemukan berbagai tempat untuk menonton acara atau film yang memungkinkanmu untuk merekamnya. Karena seperti yang saya katakan, jika kamu ingin merekam konten apapun dari acara atau TV yang biasanya tidak bisa kamu lakukan, seharusnya kamu bisa melakukannya. Karena itu termasuk dalam penggunaan wajar.
Jadi mari kita mulai. Saya akan membuka browser dan biarkan saya cek dengan cepat apakah saya sudah terhubung ke jaringan. Oke, saya sudah terhubung. Jadi saya tidak akan menunjukkan situs web tertentu. Lupakan, ternyata saya belum terhubung. Tapi sebagai gantinya saya akan mengajarkan kamu cara menemukan situs-situs web ini. Alasannya, sebenarnya dulu saya pernah menunjukkan tempat tertentu tapi akhirnya ditutup. Saya tidak tahu apakah itu ditutup karena saya atau hanya kebetulan, tapi bagaimanapun juga saya tidak mau mengambil risiko ini untuk orang lain. Yang mengelola situs-situs ini pada dasarnya seperti secara umum hampir membocorkan situs mereka ke algoritma sampah apapun yang memindai hal-hal seperti ini dan kemudian langsung mengirimkan DMCA atau semacamnya. Jadi sebagai gantinya, sekarang saya menggunakan pendekatan ini, yaitu mengajarkan kamu cara memancing agar kamu bisa makan seumur hidup, daripada hanya memberi kamu seekor ikan, karena kemungkinan besar pada saat kamu menonton video ini, situs itu sudah lama mati dan sudah tidak bisa diakses lagi. Seperti situs yang saya tunjukkan sebelumnya, saya rasa hanya bertahan sekitar sebulan sebelum akhirnya mati. Jadi dengan pemikiran itu, kita akan langsung masuk ke browser kita. Dan kita masih akan menggunakan situs yang sudah mati itu sebagai semacam panduan untuk mencari jalan kita. Jadi situs itu adalah pstream.move. Sayangnya sekarang situs ini memang sudah tidak dapat diakses atau digunakan lagi. Tapi hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah berusaha untuk menemukan berbagai pilihan alternatif lainnya. Alternatif. Nah, seperti itu. Sekarang, kamu ingin mengabaikan segala jenis ringkasan yang mungkin diberikan Google? Jangan pernah perhatikan ini. Salah satu rekomendasi di sana, kalau kamu pernah membacanya, adalah seperti Plex, ya. Self-hosting itu setara dengan Netflix. Tentu saja, begitu. Menurut saya, ringkasan AI itu salah paham di situ. Ngomong-ngomong, tempat yang biasanya dari pengalaman saya memberikan jawaban terbaik sebenarnya adalah Reddit. Nah, ada satu thread khusus yang saya temukan, yaitu bonar/piracy, namanya memang pas. Di sini kamu bisa lihat ada banyak tautan berbeda ke berbagai tempat yang bisa kamu kunjungi. Untuk menonton konten seperti ini, ini bukan satu-satunya tempat yang bisa kamu temukan, tergantung bagaimana kamu mencari jenis konten seperti ini. Katakanlah begini, itu menarik. Kamu akan bisa menemukan berbagai thread Reddit yang pada dasarnya, halo bisa nggak sih pergi sana? Nah, begitu. Google, minggir dulu. Nah, begitu. Jadi tergantung bagaimana kamu mencarinya, kamu akan menemukan thread-thread Reddit yang berbeda. Dan saya bisa bilang bahwa di salah satu thread itu, kamu akan menemukan tautan ke situs lain yang pada dasarnya tampaknya melacak semua situs-situs ini. Dan di sana ada lebih dari 20 situs berbeda dengan berbagai domain cadangan untuk masing-masingnya. Jadi, cobalah cari dengan cara yang berbeda. Kamu tidak perlu mencari alternatif pstream, kamu bisa mencari hal lain dan tergantung apa yang kamu temukan, seperti bagaimana kamu mencarinya, kamu akan bisa menemukan hasil yang berbeda. Dan dari situ, kamu bisa memilih mana saja yang paling cocok untukmu. Dan itu penting karena beberapa di antaranya bekerja lebih buruk, beberapa lainnya lebih baik. Yang tampilannya mirip pstream tuh bagus, tidak ada iklan-iklan sampah. Ada juga yang lain, tapi saya sebenarnya tidak ingin merekomendasikannya karena situs itu penuh dengan iklan sampah. Hampir setiap kali kamu klik di layar untuk berinteraksi, langsung muncul tab baru. Ini iklan, dan kamu harus menutupnya di atas, lalu kembali ke halaman tadi dan klik lagi. Kamu. Jadi jelas, itu sangat menyebalkan. Jadi kamu mungkin ingin mencari yang lain yang tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Dan karena apapun yang kamu temukan akan berjalan di browser ini, atau browser apapun yang kamu pakai, kamu bisa mengambil screenshot dan merekam layar tanpa masalah. Jadi, kira-kira itu saja penjelasannya di sini. Dan seperti yang saya bilang, kamu seharusnya bisa merekam konten karena memang kamu ingin melakukannya. Selama kamu tidak membagikannya, ini sebenarnya bukan pembajakan, dan itu yang pertama. Yang kedua, kamu bahkan tidak bisa membagikannya. Selama masih dalam batas waktu tertentu, seingat saya sekitar 30 detik atau semacamnya, kamu perlu cek lagi. Sejujurnya, saya tidak ingat persisnya.
Tapi pada titik itu, ini akan masuk dalam kategori fair use. Jadi sekali lagi, kamu seharusnya bisa memanfaatkan fair use tersebut juga. Dan jika kamu membayar untuk konten tersebut, jelas kamu memang berhak untuk melakukannya. Sekarang kamu jelas bisa menonton konten dari berbagai macam platform tanpa harus punya akun dan tanpa membayar apapun lewat tempat-tempat seperti ini. Jadi apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan seperti itu terserah kamu. Saya di sini bukan untuk, kamu tahu, jadi polisi atau semacamnya. Saya tuh hanya memberikan alternatif jika kamu mau, misalnya kamu sedang menonton sesuatu di Netflix, kamu ingin merekamnya dan Netflix bilang, "Wah, kamu tahu apa? Kami tidak, kami ingin mencegah pembajakan." Jadi mungkin kamu tidak ingin melakukan pembajakan di sini, tapi ya begitulah kenyataannya. Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi ini hanyalah semacam solusi alternatif buat kamu. Misalnya kamu menemukan sesuatu yang lucu dan ingin membagikannya ke teman-temanmu. Itu tidak masalah. Seharusnya kamu bisa melakukannya. Jadi begitulah. Nah, bagaimanapun juga saya harap ini sangat membantu dan jika iya jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.